Ketika dilihat orang, belajar. Ketika nggak dilihat orang, ngelekar. Ketika banyak yang melihat, baca Qur'annya tajwid tartil. Ketika nggak ada yang melihat, bacanya cepet-cepet ngedrill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat kurma, sahabat kurma FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ghafarakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah puasa masihlah dan selamanya tetaplah ibadah yang sangat istimewa. Sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ngamali bani adama lahu ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia semuanya adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena puasa itu untukku Allah dan aku sendiri, Allah sendiri yang akan membalasnya. Sahabat Kurma FM, perlu kita cermati dan kita garis bawahi, dalam hadis ini terdapat perkataan untukku, karena ibadah puasa adalah untukku Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya puasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lebih istimewa dibanding semua ibadah lainnya. Dalam beberapa hal terjadi juga penyandaran kepada lafaz Allah, seperti kata Ka'bah yang memiliki nama lain Baitullah. Kata Al-Bait yang berarti rumah disandarkan kepada kata Allah, rumah Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Ka'bah adalah tempat yang lebih istimewa dan lebih tinggi kedudukannya dibanding tempat-tempat lainnya. Dengan begitu, pasti karena ibadah puasa itu disandarkan langsung kepada Allah, tentunya ada rahasia, ada keistimewaan-keistimewaan yang ada di balik ibadah puasa. Dan para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan dan memahami hadis ini. Mengapa ibadah puasa langsung disandarkan oleh Allah dengan perkataan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya? Bukankah semua ibadah itu dilakukan untuk Allah dan Allah lah yang juga membalasnya? Seakan-akan hadis tersebut menjelaskan bahwasanya hanya ibadah puasa yang langsung dibalas oleh Allah, bukan semua ibadah. Yang pertama, ulama berpendapat bahwasanya salah satu keistimewaan puasa adalah puasa merupakan ibadah yang aman dari riya, sehingga ibadah tersebut adalah ibadah yang paling aman karena tidak memunculkan, tidak memiliki potensi untuk riya atau pamer. Sebagaimana hadis Nabi, laisa fisyami riyaun, tidak ada riya, tidak ada puasa dalam riya, tidak ada riya di dalam puasa. Puasa adalah ibadah yang bersifat abstrak, yang artinya puasa itu ibadah yang tidak memiliki gerakan khusus untuk membedakannya dari ibadah lainnya. Seperti contoh, jika ada dua orang yang berjalan beriringan, keduanya sambil megang perut, yang satunya puasa, yang satunya tidak, apakah kita bisa membedakan, bisa mengetahui yang satu puasa, yang satu tidak? Bukankah sangat sulit?
Mungkin saja dia memegang perut itu karena perutnya sakit, mules misalnya, atau dia karena lapar. Mungkin saja juga kan laparnya bukan karena dia menahan makan karena puasa, bisa disebabkan hal-hal lain. Atau mungkin ternyata dia memegang perut karena habis Jumatan ngambil berkatnya terlalu banyak, nggak bisa dipegang, akhirnya ditaruh di perut. Tapi yang perlu diingat, memegang perut itu bukan tanda orang yang puasa. Mungkin saja itu tanda-tanda yang telah saya sebutkan. Dan yang kedua, puasa adalah ibadah yang mampu membuat kita untuk mengendalikan hawa nafsu, di mana hawa nafsu adalah satu-satunya jalan untuk setan menyesatkan kita. Orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar, masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, tidak makan. Oleh karena itu, karena dia tidak makan, otomatis jantung tidak mengalirkan darah yang berisi nutrisi dan kekuatan untuk tubuh kita. Dengan begitu, syahwat nafsu kita, keinginan diri kita akan menjadi terkendali karena hal tersebut. Dan hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Beliau bersabda, "Inna syaitona yajri min ibni abdama majrod dami fadayyiku majariyahu biljuni." Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu menyusup menggoda manusia melewati jalur darah atau nadi manusia. Maka dari itu lemahkanlah jalur-jalur setan tersebut dengan lapar. Lah kenapa dengan puasa itu membuat kita aman? Lah karena itu, biasanya kita itu melakukan suatu perbuatan yang buruk, yang bisa dikatakan kategori maksiat, karena kita ingin melakukannya, karena hasrat kita, nafsu kita. Dan dengan puasa, yang mana puasa itu mampu untuk mengendalikan syahwat kita bisa mengontrolnya. Syahwat kita tidak menggelegar, tidak menggebu-gebu. Akhirnya kita bisa mengontrol. Itulah yang membuat puasa menjadi ibadah yang membuat kita aman. Tapi perlu diingat, sahabat Kurma FM yang dirahmati Allah, sebenarnya godaan orang yang puasa itu aslinya itu nggak cuman dari godaan-godaan syahwat dan setan. Mungkin saja itu juga berasal dari manusia-manusia yang ada di luar sana. Seringkali kita ketika puasa itu jam 12 siang kita buka WA, ada story, rulasan kek lur, ada video orang makan gitu. Seringkali teman-teman kita yang amburadul yang nggak jelas itu ngajak kita, wah poso raposo yo lemes gitu, poso raposo lemes, mending gandeng sama-sama lemes, mending madang mawon, ngoten niku. Lah maka dari itu yang harus kita perhatikan itu nggak cuman nafsu kita, nggak cuman nafsu kita doang, tetapi kita juga harus memperhatikan lingkungan kita. Soalnya dikatakan Nabi pernah bersabda, kalau nggak salah malah sahabat itu berkata bahwasanya godaan manusia itu 10 kali lipat lebih manjur daripada godaan setan. Contohnya ketika puasa, setan itu kan dibelenggu, sedangkan manusia enggak. Tapi apakah enggak ada orang yang mukel pas puasa? Jawabannya silahkan dicari sendiri ya, Anda lebih tahu. Maka dari itu sahabat kurma, sekali lagi mari kita istimewakan bulan puasa ini, ibadah puasa ini dengan cara menjaga puasa kita jangan sampai batal puasanya maupun batal ganjarannya dengan cara mbukani wong poso senajan raposo. Maka dari itu yaitu mari kita jaga puasa kita dengan cara apapun itu bentuknya, sehingga kita nanti mendapatkan pahala ibadah puasa yang sempurna. Semoga kita mendapat pertolongan Allah, semoga kita meraih kemenangan hingga nanti Idul Fitri datang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pelajaran, bahan renungan, bermanfaat bagi Anda semua, khususnya untuk
saya sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu yahdi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.